ya, bahas Thank you. ini ya. Kita kembali ke topik ya. Menurut Bule Ril, apakah Ruben itu sungguh tepat ketika Ruben mendapatkan hak asuh anak? Yes. Alasannya? Dia tulang punggung, dia pintar cari uang, dan aku yakin anaknya sejahtera dengan sikap Ruben yang sangat amat sayang sama anaknya dan didukung oleh finansial yang luar biasa. Oke. Ada yang mau bertanya sama Bule? Anggap aja dia dosen kita hari ini ya. Coba ditanya. Ruichi, ayo bertanya ke Bule. Ruichi. 1. Gini Bule, apa alasan Ruben Unsu gugat hak asuhnya? Coba. Tanyakan sama Ruben, karena saya bukan Ruben. Alasannya Ruben ya Ruben minta jangan tanya. Ayo lanjut. Lanjut. Ira, coba Ira. Bule, udah Ayu tanya nih. Nah, Kira-kira menurut Bule itu dari perlakuan si Sergio ini yang si pangku-pangku, peluk-peluk, manja-manja ke anak-anak perempuannya si Ruben ini, apakah itu bisa menjadi tolak ukur supaya hak asuh anak itu bisa berpindah kepada si Ruben? bisa dong. Karena jujur aku dulu waktu pisah sama mantan istriku, aku ngelihat anakku seperti itu, anakku lebih dekat ke bapak tirinya daripada ke aku cemburu. Karena gini, bagaimanapun seorang bapak itu tetap ada hubungan darahnya, itu masih sah-sah aja dan boleh-boleh aja. Tapi kalau lebih dekat ke bapak tiri bahkan sampai di pangku-pangku, aku rasa nggak wajar jujur. Anakmu ini laki-laki apa perempuan, Le? Anakku perempuan dua-duanya. Oh, jadi ada juga momen begitu pada saat itu dia sangat dekat dengan Ada. ini. Ada Oh. karena gini, aku kenapa akhirnya aku speak up kan soal masalah ini, karena gini, kadang-kadang orang tua tuh secara tidak sadar, aku kan juga korban broken ya, mendoktrin anak-anak untuk membenci salah satunya, entah ibunya atau bapaknya, dan itu pun aku rasakan menjadi seorang anak, dan aku pernah merasakan juga menjadi seorang bapak yang dijauhkan dari anakku, dan akhirnya aku takut mental anakku ini rusak, dan kita bangun komunikasi yang baik, komunikasi dua arah, bagaimana solusi yang terbaik untuk anakku, untuk anak kita ini. Dan akhirnya melihat hal-hal seperti itu, kadang-kadang tuh kita nggak akan ngelihat dia waktu dia kecil, dia bersama kita, atau dia SD, kita nggak akan lihat perubahan sifat dan mentalnya akan terlihat ketika dia sudah remaja atas apa yang dia sudah rekam selama dia kecil. Makanya kalau aku bilang di saat ada perceraian, aku sebagai anak korban broken home ini, aku berbicara bukan soal dua hati antara ibu dan bapak saja yang sakit, tapi kita pikirkan anaknya ke depannya kayak apa. Jadi jadi bagaimana pemisah antara begini? Kadang-kadang kamu sebagai bapak itu kan pengen anakmu ketika istrimu dapat laki lagi mendapat kasih sayang kan, nggak mau anakmu itu dibenci kan? Yes. Tapi apa yang menjadi pembeda atau pemisah antara batas dia sayang atau berlebihan atau tidak berlebihan, itu batasnya di mana diambilnya? Kalau aku memberikan pengertian sama anakku seperti ini, pegangan sayang adalah dari leher ke atas. Kalau leher ke bawah, bagi aku udah pelecehan. Oh gitu. Oh, leher ke atas. Leher ke atas itu pegangan kasih sayang, tapi leher ke bawah itu udah pelecehan. Jadi aku ngajarin ke anakku bukan hanya ke bapak tirinya. Kalau di luar sana kamu ketemu sama orang megang bagian leher ke bawah, kamu wajib teriak minta tolong. Tapi kalau leher ke atas itu kasih sayang, nggak apa-apa. Tapi kalau bibir kan nggak boleh juga, Le. Kalau pegang, maksud aku ini yang dipegang atau disentuh. Oh begini nggak apa-apa ya. Ya, itu masih aman wajar. Kalau Terus dipegang. sampai sejauh ini kamu masih memberikan nafkah kepada anak-anakmu? Sampai sekarang masih, dan sampai sekarang hubungan aku akhirnya baik sama mantan istriku demi anak. Kapanpun kita mau ketemu, dia diantarkan atau dia sudah waktunya untuk sekolah, aku kembalikan. Tapi karena sekarang aku di Jakarta jadi nggak bisa. Terus menurut kamu nih, misalkan ini mantan istri, terus ada dia punya pacarnya itu berlebihannya itu dia kayak menghina-hina kau terus gitu. Menghina terus, padahal kan maksudnya kan ini bukan baru pacaran gitu, nyindir-nyindir. Menurut kau kayak gimana itu, Le? Diamin aja, biarkan waktu yang membalas. Karena suatu saat misalkan bakal pisah, dan itu pernah kejadian sama aku dan mantan istriku di saat dia membanggakan orang yang saat ini. Suatu saat dia ini bakal malu sendiri. Karena prinsip aku, jangan pernah yang baru mungkin bisa memberikan kenyamanan, tapi belum tentu kesetiaan sebagaimana yang lama. Itu prinsipku. Oke, Mayres, ada yang mau ditanyakan? Mayres, silakan. Aku mau nanya ke Bude Ayu, boleh, sebagai mantan seorang istri anggota TNI, menurut Bude Ayu
masuk TNI masuk ke anjing. Terus. Ayo, Meres. Lanjut dulu, aku lagi masak. Memang kau ya. Neruici juga nggak jelas. Ayo Ira, kembali ke Ira. Ayo Ira, silakan. Petisi lagi balik. Ira, silakan Ira. Eh, perlu kita pertegas di sini. Yang pertama itu adalah bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bukan sepenuhnya untuk merebut anak dari Sarwenda. Itu bukan. Itu bukan sepenuhnya untuk merebut hak anak dari Sarwenda. Ya. Gugatan hak asuh anak ini hanya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai quality time secara rutin bersama anaknya, mengenai kekhawatiran adanya lingkungan pengasuhan dan indikasi pemanfaatan anak untuk komersial. Artinya apa? Pengajuan gugatan hak asuh anak ini hanya untuk menjamin atau menegaskan adanya the best interest of child untuk anak-anaknya, adanya lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anaknya, terbebas dari yang namanya alienasi orang tua, terbebas dari namanya eksploitasi anak, dan juga mendapatkan penegasan bahwa ia bisa bersama anaknya. Itu yang harus kita garis bawahi semuanya. Jadi bukan untuk merebut sepenuhnya anak dari Sarwenda. Nah, kenapa misalnya kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini? Apa sih yang menjadi dasar sehingga kita mengatakan, saya pribadi mengatakan bahwa hak asuh anak ini lebih tepat ada di Ruben Onsu dibandingkan Sarwenda. Yang pertama, sebagai pertimbangan utama hakim dalam memutuskan gugatan hak asuh anak itu adalah lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, dari beberapa skin yang kita lihat, beberapa session, VT, dan apapun itu yang kita lihat, diduga bahwa lingkungan di Sarwenda itu sudah tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak. Itu yang pertama. Nah, sementara di Ruben Onsu memang belum ada faktanya, tetapi khusus untuk Betran dan Betran Peto atau Onyo, itu kita sudah melihat bagaimana lingkungan itu terlihat terjamin ya untuk tumbuh kembang anak. Ini bukan sedara loh. Yang bukan sedara aja dia bisa memberikan lingkungan yang aman dan nyaman seperti itu, apalagi sedarahnya. Terus yang kedua, ya, walaupun Betran Peto ini ada kerjaan misalnya jadi penyanyi, syuting di film dan apalah kayak gitu, off air kayak gimana, itu tetap mengedepankan yang namanya pendidikan. Kita tahu bahwa Betran Peto ini sementara menjalani pendidikan di Bangsa. Nah, ini adalah salah satu bentuk juga bahwa bahwa terjadi pengasuhan anak yang baik. Dan apakah ya kan, kemudian adanya dugaan doktrin yang sehingga menyebabkan adanya alienasi. Artinya satu orang tua ini, anak ini akan berpihak kepada satu orang tua dibandingkan orang tua lainnya, itu karena adanya doktrin. Itu juga akan dibuktikan karena itu bukanlah hal yang baik. Sekali lagi, gugatan ini bukan untuk merebut sepenuhnya hak asuh anak dari Sarwenda. Makanya kami di sini berdiri dan menyuarakan bahwa ayo tanda tangani petisi ini dan kita dukung hak asuh anak ada pada Ruben Onsu. Seperti itu. Itu. Jadi kalian yang sudah, ayo kalian katakan yang sudah, yang belum katakan belum, dan yang sudah bantu di-share juga ya. 138 yang sudah ya. Kayaknya bule nggak bekerja ini. Tapi saya gini dulu, lu kan pernah di kos juga ya. Jadi gini, ketika hak asuh anak seandainya nih jatuh di tangannya tetap ke Sarwenda, ya kan? Ke Ruben, tapi anak-anaknya
tidak mau untuk ke Ruben, apa yang lo harus lakukan? Kalau aku tidak akan pernah meributkan itu, jujur aja. Karena prinsip aku adalah ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan orang tua. Suatu saat cepat atau lambat anak bakal berpikir yang mana akan diambil sebuah keputusan. Kayak aku, orang tua aku berpisah waktu SD dan aku mengambil keputusan untuk ikut siapa di saat aku udah SMA. Kalau aku ya, kalau aku seperti itu. Karena makin banyak ribut dan anak menyaksikan atau anak mendengar, itu akan merusak tumbuh kembangnya dia. Nah, jadi dibiarkan aja gitu maksudnya. Anak-anaknya Iya, kalau hak asuh anak di Ruben nih, tapi anak-anaknya tidak mau ke Ruben. Karena mungkin ada doktrinan apa segala macam. Karena kan sepenuhnya hak anak itu dikuasai sama Sarwenda kan. Biarkan Otomatis aja, mungkin biarkan. ada doktrinan dan lain-lain. Biarkan Biarkan aja. aja. Karena dulu aku pernah merasakan di posisi itu, soalnya makanya aku bilang aku sekarang berani berbicara dan speak up. Aku pernah menjadi korban broken menjadi seorang anak, dan aku juga pernah menjadi korban divorce untuk menjadi seorang bapak gitu loh. Kalau aku seperti itu. Bude Yayu gimana Bude Yayu? Udah ya kalian ya, udah ya, up. Oh ada Preti. Ayo gimana Preti, silakan. Preti, kamu sudah bikin ini, Preti? Bule bijak enggak? Kadang-kadang bijak, kadang-kadang enggak suka belain dia. Ya? Preti, kau udah buat ini enggak petisi? Aku bijak tergantung koin aja sayang. Udah aku. Share juga ya, bikin share juga ya. Udah aku bikin fitip. Dengar nggak Tunggu, sih? diam udah dulu, aku bikin diam fitip? dulu. Lemon, Cindy, kangen suaranya Preti calon istrinya Ruben. Gak ada kangen-kangenan sayang. Kalau nggak lempar berarti nggak sayang, nggak kangen. Lanjut. Itu memang udah diakui. Siapa namanya Lemon? Memang satu Indonesia udah ngakui kalau aku calon istrinya Ruben. Tengok di bioku, ya. Bang Ruben juga udah manggil aku sayang. Tanya aja sama orangnya kalau nggak percaya. Tanya aja sama Bang Ruben kalau nggak percaya. Bang Ruben juga udah manggil aku sayang. Lucu, sekilas info aja ya. Oke, lanjut Preti. Gimana hak asuh anak ini? Gimana? Ayo Petisiku silakan. udah benar kan? Petisiku udah benar kan tadi yang ku buat Viti tadi. Coba tengok kan kok itu udah benar kan yang koko kirim sama aku udah benar itu kan? Iya, yang kayak gini lah, tinggal diklik ini loh, pakai kamera gini, tinggal diklik ini, di scan ini loh, tinggal di scan pakai kamera biasa juga bisa. Saya pakai kalian yang nggak tahu, yang kalian gaptek, ya. Tadi kalian lihat Vitiku, nah terus kalian scan pakai kamera kalian atau download dulu fotonya, terus di scan. Scannya kayak mana? Kalian punya kamera kan? Kamera di scan itu ya. Nanti dia langsung terhubung ke linknya. Ya. Biar gaptek ini aku kasih tahu sama kalian ya. Ya udah lanjut. Oke, silakan. Jengoka, ayo. Ini adalah petisi dukung Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak. Sudah ku scan Don, itu tiramisu pinter sayang. Nah, ya ini di scan bisa. Atau kalau mau Bentar kok. Bentar. Pesan buat orang-orang di sini ya. Petisi ini tidak dipungut biaya apapun ya, tidak meminta uang sepeser pun ya. Jadi kalian jangan klik yang bayar, kalian klik yang share. Gimana caranya? Capek aku ini ya. Bagaimana tutor ini? Kau SS ini, habis itu kau pinjam HP anakmu, kau kasih kamera, kamu lihat, kamu posisikan itu nanti di barcode, nanti dia keluar sendiri. Sibuk demi nasi bungkus kau itu, bukan saya. Yang saya sudah makan 3 piring. Dia nanti keluar sendiri kok, nggak perlu dikocok dulu. Diam kau, Myres. Sekarang kan